Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SIPI. Seperti apa cara penggunaannya? Mari kita simak materi berikut ini. Langsung saja di Google atau di browser kita ketik buku.kemdikbud.go.id. Kita enter. Muncul Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Bapak dan Ibu, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, biasa disingkat dengan SIPI, ini merupakan platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan dan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Kita bisa masuk sebagai siswa, bisa sebagai guru, bisa juga sebagai pelaku perbukuan, atau bisa juga sebagai umum. Nah, para siswa bisa membaca buku cerita, kemudian juga buku pelajaran, bisa juga mendengarkan, kemudian mengunduh. Selain itu, bisa juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan melalui buku interaktif yang di dalamnya ada video, ada animasi, kemudian ada games, dan juga ada augmented reality. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat bukunya seperti apa. Ini jadi di sini kita bisa mendapatkan buku kurikulum Merdeka, kemudian buku teks kurikulum 2013, dan juga buku non-teks. Ini data berapa kali buku dibaca, berapa kali buku diunduh, buku tersedia ada 2067, buku lulus penilaian, kemudian total kunjungan. Ini buku terpopuler, kemudian akses lebih mudah ke buku teks kurikulum Merdeka, buku teks K13, buku non-teks. Di sini ada juga buku audio, belajar lebih interaktif dan mudah dengan buku audio. Nah, ini buku untuk semua, manfaat buku berdasarkan peran siswa, guru, orang tua. Baik, langsung saja kita buka urut dari buku teks kurikulum Merdeka. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu untuk buku teks kurikulum Merdeka. Tipe bukunya ada 3, ada buku PDF, buku audio, buku interaktif. Kemudian untuk jenjangnya ada jenjang PAUD, jenjang SD MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, dan juga SLB. Untuk kelasnya, kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian untuk mata pelajarannya, ini masih bisa scroll, ada banyak sekali. Nah, ini contoh-contoh bukunya. Ini contohnya, ini buku bahasa Indonesia Aku Bisa PDF untuk SD MI kelas 1 edisi revisi. Kemudian kita klik coba buku audionya. Buku audionya ini juga sudah ada. Cukup banyak juga untuk buku audio. Kemudian buku interaktif.
Kalau untuk kurikulum Merdeka, ini ternyata untuk buku interaktif belum tersedia. Sekarang kita lihat buku teks K13. Mungkin barangkali di sekolah Bapak dan Ibu masih ada yang menggunakan kurikulum 2013. Di sini juga sudah tersedia buku-bukunya, buku kurikulum 2013 mulai dari buku PDF, kemudian buku audio, dan juga buku interaktif. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah muncul buku teks K13, yaitu buku PDF. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian kita lihat buku audionya. Buku audionya ternyata ini sangat terbatas karena ini hanya ada satu buku. Kita lihat buku interaktifnya. Oh, ternyata sudah ada banyak buku interaktif di sini. Sekarang yang terakhir yaitu buku non-teks. Nah, Bapak dan Ibu, untuk buku non-teks ini penjenjangannya tidak dari kelas 1 sampai dengan kelas 12, tetapi di sini ada pembaca dini A, pembaca awal B1, B2, B3, pembaca semenjana C, pembaca madya D, dan juga pembaca mahir E. Kita lihat penjelasan tentang jenjang ini. Nah, ini sudah dijelaskan penjelasan jenjang buku. Bisa kita baca keterangannya di sini. Untuk setiap buku ini sudah ada kodenya. Misalnya ini si Cemong Coak, kodenya C. Kode C menunjukkan yaitu pembaca semenjana. Kemudian di sini tidak bisa tidak, B3 berarti pembaca awal B3. Nanti saja ini B3. Coba kita lihat yang kode yang rendah. Nah, misalnya nih B2. Kita coba, kita buka B2, kita baca online. Nah, seperti ini isi dari buku tersebut. Tentunya karena pembaca awal, ini kalimatnya masih cukup sederhana. Ada gambarnya, ada kalimatnya. Bisa digunakan anak untuk berlatih kemampuan literasi maupun numerasi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin demikian penjelasan dari kami terkait dengan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.